karena kita cuma 12 kali ya. Tapi insya Allah setelah sore ini kalian sudah bisa lihat materi kita full. Materi full kita mulai pertemuan 1 sampai 12 UAS nanti sudah ada di e-learning ininya. Karena memang baru muncul e-learningnya. Jadi masih saya rapikan. Oke, baik, saya share screen dulu sebentar. Nah ini bisa kelihatan. Jadi masih saya rapikan karena biasanya kan saya restore-nya dari yang 14-15 kali. Jadi ini masih saya rapikan, tapi sore ini insya Allah sudah selesai. Absen juga jangan lupa. Ini absen perpetaan. Oh sorry, absennya masih absen perpetaan nih, jangan lupa absennya nanti. Oke, hari ini kita mulai untuk pondasi 2 dengan materi penyelidikan tanah. Kalau suara saya hilang kasih tahu ya. Tinggi, Pak. Tinggi, Pak. Suara pian jelas, Pak. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita bicara desain pondasi, maka dasarnya itu penyelidikan tanah. Dan terus terang standar praktikum di S1 sekarang sebenarnya kalau untuk pondasi dangkal sudah cukup. Tapi kalau pondasi dalam itu sebenarnya sangat kurang sekali. Tapi nggak cuma di tempat kita, se-Indonesia memang masih kurang. Oke, sekarang kita lihat kurangnya di mana. Jadi mereview dari pondasi dangkal, fungsi pondasi adalah menerima beban dari bangunan atas atau upper structure, memikul, melimpahkan, dan meratakan ke lapisan tanah di bawahnya. Jadi kita tidak bisa mendesain atau merancang pondasi kalau beban dari bangunan atas kita belum punya. Nah, jadi syaratnya adalah kita punya, kalau di SAP itu, kalau di analisa struktur adalah reaksi perletakan. Kunci kita bisa mendesain pondasi adalah reaksi perletakannya ada dulu. Unstruk. Nah, atau gampangnya hasil SAP. Kalian kan sudah belajar SAP kan. Jadi biasanya saya kalau mendesain pondasi, saya nggak mampu mendesain pondasi itu sendirian. Kalau misalnya dikasih proyek ini bangunan, tolong desainkan pondasinya. Saya sendiri nggak mampu. Biasanya saya bekerja sama dengan Pak Wiku atau Pak Arya. Pak Wiku mungkin kalian belum, ada beberapa mungkin kenal ya Pak Wiku ya. Kan Pak Wiku lagi di Taiwan S3 sekarang. Tapi karena ya biasa saya sama Wiku, tapi karena Wiku lagi sekolah beberapa tahun ini saya dengan Arya. Jadi dengan Pak Arya saya minta tolong SAP-nya pokoknya sampai keluar yang saya perlu adalah joint reaction, yaitu momen maksimumnya berapa, vertikal maksimum berapa, dan horizontal maksimum berapa. Kalau dari hasil SAP sudah ada 3 hal ini, saya sudah bisa mendesain pondasinya. Tapi kalau itu nggak ada, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi pertama harus beban dari bangunan atas ini dulu kita tahu. Nah, itu pentingnya analisa struktur. Jadi kalau kata Pak Uli, semua mata kuliah di sipil ini itu bisa disingkat ke satu mata kuliah, yaitu mekanika teknik. Nah, fungsinya adalah memikul, melimpahkan, dan meratakan ke lapisan tanah di bawahnya. Jadi yang menahan beban bangunan atas itu tanah di bawahnya. Tapi pondasi sendiri, tubuhnya, badannya pondasi itu harus kuat untuk memikul beban itu. Jadi nanti ada bicara kekuatan bahan kalau kita bicara struktur beton atau baja. Nah, ini misalnya di satu bangunan, yang sebelah kiri ini bangunannya duduk di atas pasir padat, yang kanan di atas soft clay, maka yang pasir padat ini bisa kita desain pondasi dangkal. Tapi kalau soft clay atau lempung lunak, maka kita harus menggunakan pondasi dalam untuk melimpahkan beban ke pasir padat yang ada di bawahnya ini. Nah, pertama apa beban-beban di atasnya, horizontalnya berapa, vertikalnya berapa. Nah, momennya mana Pak? Nah, momennya kan akibat horizontal dikali tinggi ini kan muncul momen. Nah, itu yang penting. Jadi yang kalian perlukan adalah VM sama H. Jadi kita nggak bisa, sipil memang nggak bisa kerja sendiri, harus kerja sama. Nah, kecuali kalian bisa menguasai struktur dan geoteknik sekaligus. Nah, itu bisa kalian kerja sendiri. Kalau saya menguasai geotekniknya aja masih 50-50, apalagi strukturnya.
Nah, ini contoh menara Pisa. Menara Pisa ini terjadi, kesalahannya adalah kesalahan dalam memprediksi besarnya differential settlement atau konsolidasi. Jadi menara Pisa ini adalah permasalahan konsolidasi. Nah, kalau di pondasi, seperti pondasi dangkal, kita akan berbicara dua kondisi, yaitu ada serviceability atau izin, dan ada ultimate. Jadi kita kenal SF atau safety factor atau angka keamanan kan ya. Nah, jadi angka keamanan itu adalah beban dibagi kemampuan dibagi beban ya. Nah, kalau serviceability maka itu adalah kita bicara key izin. Kalau di pondasi dangkal kalian pasti ingat key izin kan ya. Key ultimate dibagi SF itu key izin. Serviceability itu izin, ultimate itu ya kondisi batas ininya. Nah, ini foundation failure contoh. Akibat ada beban vertikal di atas, maka beban vertikal ini karena tanahnya bergerak, maka muncul rotational failure, ada soil heap di sini. Itu kalian bicara waktu kalian Mektan 2. Nah, ada 3 syarat kita bilang pondasi aman atau desain kriteria. Pondasi dikatakan aman pertama kalau 1, daya dukung izin lebih besar dari tegangan yang terjadi atau angka keamanan terhadap keruntuhan geser cukup. Nah, sekarang berdasarkan SNI 8460/2017 yang terbaru, maka angka keamanan minimal pondasi dalam itu 2,5 SF-nya. Pondasi dangkal SF-nya minimal 3. Jadi saat ini SF pondasi dangkal itu lebih besar daripada pondasi dalam, karena kadang-kadang yang dangkal ini diremehkan sehingga kadang-kadang terjadi banyak miss di perencanaan sehingga SF-nya perlu lebih besar. Minimal 2,5, tapi itu kan minimal. Jadi biasanya kalau saya pribadi saya pakai 3-5. Kecuali contoh kayak gerbang Unlam yang lama ini, kan gerbang Unlam Banjarmasin kan ada 2 kan, ada yang lama ada yang baru. Yang baru itu punya Wika yang ngerjakan. Yang lama itu yang awal itu desainnya saya sama Pak Wiku sama Pak JC. Itu saya pakai angka keamanan 10 itu yang gerbang Unlam yang itu. Kenapa? Karena data tanah sekunder bukan di titik itu. Jadi saya pakai angka keamanan yang besar. Kalau kalian nggak yakin dengan, ada beberapa yang kalian nggak yakin, angka keamanan diperbesar, itu biasa sudah cukup. Nah, yang kedua, syarat pondasi dibilang aman adalah penurunan yang terjadi masih dalam batas yang diizinkan. Biasanya kita bicara 5 cm biasanya. Nah, lebih dari 5 cm itu biasanya balok-balok sudah failure semua. Kemudian aman terhadap pengaruh luar, misalnya penggurusan dan lain-lain. Nah, ini adalah kekuatan bahan. Jadi kekuatan bahan, bisa aja beban terhadap tanahnya kuat menerima beban, tapi bahannya nggak kuat, failure juga dia. Jadi ini adalah 3 syarat keamanan pondasi. Nah, sekarang untuk bisa mendesain pondasi, selain beban, kita juga perlu penyelidikan tanah. Kenapa penyelidikan tanah diperlukan? Pertama, untuk menentukan jenis dan kedalaman pondasi. Makanya kalian ada praktikum sondir. Praktikum sondir itu yang dicari apa? Tanah keras di KISE 150. Nah, jadi kalau kalian mendesain pondasi dalam ya minimal sampai KISE 150. Meskipun sebenarnya kadang-kadang sondir banyak luputnya. Contohnya apa? Contohnya Hotel Global di Banjarmasin. Kalau berdasarkan sondir, Hotel Global itu tanah kerasnya di 18 meter. Tapi kalau berdasarkan SPT, tanah kerasnya sekitar 37 meter. Kenapa? Sondir kalau ketemu kayu itu nggak bisa tembus. Tapi kalau bor mesin ketemu kayu masih tembus. Nah, jadi kadang-kadang yang kalian bilang KISE 150 itu bisa aja bukan tanah keras. Bisa aja kayu dalam situ. Itu nggak tembus nggak apa-apa. Nah, yang kedua mengevaluasi beban daya dukungnya. Yang ketiga perlu untuk memperkirakan penurunan. Yang keempat menentukan potensial problem, misalnya tanah ekspansif dan lain-lain. Jadi kelihatan, oh ini kalau kena hujan gini dan lain-lain. Memperkirakan air tanah, yaitu kedalamannya. Makanya kalian ada praktikum hand boring. Praktikum hand boring itu tujuan utamanya adalah untuk mengambil sampel tanah, tapi lebih utama lagi adalah menentukan berapa kedalaman muka air tanah. Sebenarnya hand boring itu gunanya itu. Kemudian memperkirakan tekanan tanah lateral, ini nanti untuk turap, dan menentukan
construction method atau cara pelaksanaan. Nah, untuk fondasi kita perlu apa? Pertama ada uji lapangan. Uji lapangan apa? Minimal sondir, minimal sekali. Tapi saat ini rata-rata kalau buat fondasi dalam, orang-orang tidak terlalu menggunakan sondir lagi selain sebagai pembanding. Sebagai pembanding data iya, tapi kalau untuk desain orang menggunakan data NSPT. Kita punya NSPT di MATLAB Mektan, kita ada alatnya, tapi kalian nggak praktikum. Kenapa? Karena ya waktunya lama dan kedua mahal. Saya sendiri baru belajar praktikum NSPT itu waktu saya S2. Tapi kenyataan di lapangan, pekerjaan sekarang, perencanaan rata-rata menggunakan data NSPT. Karena itu tadi seperti saya bilang, sondir bisa aja luput tanah kerasnya. Kemudian untuk memperkirakan penurunan, maka perlu data laboratorium, yaitu data konsolidasi. Makanya ada geolaboratory testing ini. Juga menentukan soil properties-nya. Setelah dapat soil properties, baru kita desain, baru diimplementasikan ke lapangan. Seperti itu. Jadi perlu data, ya kalau daya dukung aja data lapangan cukup, tapi kalau sampai ke berapa penurunannya, maka perlu data lab. Nah ini Pensir, contoh beberapa yang kalian lakukan, Pensir sudah kalian lakukan. Nah ini uji SPT, Standard Penetration Test, nanti insya Allah ada saya bahas khusus tentang NSPT. Ini konsolidasi, nah kan sama aja alatnya di mana-mana, tinggal kalian makanya gimana. Nah kalau pondasi dangkal kan melimpahkan beban ke lapisan di bawahnya kalau untuk tanah kuat atau beban ringan. Ini pondasi dangkal. Kalau pondasi dalam, melimpahkan beban ke tanah di bawahnya yang lumayan jauh sehingga dia pile, utamanya untuk tanah lunak atau beban berat. Kota Banjarbaru itu pondasi dangkal cukup, tapi kalau Kota Banjarmasin kita harus pondasi dalam. Meskipun nggak sampai ke batuan juga sih. Nah, ini contoh beberapa pile. Nah, nanti terakhir kita akan bicara sheet piles. Ini setelah pondasi dalam kita bicara sheet pile. Sheet pile sendiri adalah turap baja atau kayu yang dipancang ke dalam tanah yang membentuk dinding menerus. Ini sheet pile-nya, contoh. Ini nanti kita belajar di 2 atau 3 pertemuan terakhir nanti. Nah, ini contoh sheet pile biasanya untuk pekerjaan sementara. Nah, pengennya sih kita bisa kayak gini. Jadi kita kolaborasi dengan berbagai struktur sehingga ada pondasi, ini ada pondasi dalam, ini ada sheet pile-nya di sini, ini sambil jalan penyelidikan tanah, dan di sini kan. Pengennya sih kayak gitu. Nah, pengujian tanah yang diperlukan tadi pertama lapangan. Biasa sih kalau kita bicara SPT kan hand boring, SPT kan ngambil sampel juga boring. Jadi hasil sampel dibawa ke uji lab, kemudian ada uji lapangan, dapat soil properties-nya. Bisa cone penetration test atau sondir, ini minimal sekali. Yang paling bagus ya SPT, flat bearing atau fan shear. Fan shear khusus untuk pondasi dangkal. Flat bearing itu bisa untuk menghitung perkiraan konsolidasi. Nah, sifat tanah yang kita perlukan kalau di uji lab apa? Pertama, ukuran butir, LLPL, kadar air, gamma, GS, dan lain-lain. Ini kalian sudah praktikum. Mekaniknya, unconfined, direct, triaxial, fan, dan konsolidasi. Sama sifat hidrolisnya adalah permeabilitas. Nah, yang kalian nggak praktikum di sini itu cuman yang permeabilitas sama triaksial. Jadi saya harapkan sambil belajar sendirilah, lihat-lihat di YouTube kan triaksial gimana, permeabilitas, constant head, falling head gimana. Kita alatnya punya, kalau mau lihat di lab Mektan alatnya punya, bilang aja ke Pak Trace atau ke Ilmi, Kak mau lihat alat triaksial, Kak mau lihat alat constant head, falling head, pasti tunjukkan. Alatnya kita punya kok. Dan bagus triaksialnya, cuman kita belum bisa pakai itu aja. Nah ini, jadi makanya kalian praktikum Mektan 1, Mektan 2 kan diulang-ulang terus. Karena nanti kalau di pekerjaan perencanaan ya itu aja yang diutak-atik. Pengujian tanah, ini contoh nih, unconfined, ini triaksial. Kiri unconfined, kanan triaksial. Ini direct, konsolidasi. Direct kita malah ada yang bagus gitu. Di dalam ruangan situ juga sama. Ini SPT. Nah, ini SPT yang canggih. SPT yang saya pelajari masih pakai tripod waktu itu.
Nah, ini field drilling dan sampling. Kalau kita pakainya hand boring kan. Kalau di luar sudah bor mesin ininya. Nah, kalau perlu miring, kadang-kadang kita harus ngebor miring. Kapan ngebor miring? Contohnya untuk perkuatan lereng. Ya. Atau kadang-kadang juga harus bekerja di dalam ruangan. Nah, jadi kita pakai drill rig yang kecil, tapi punya putaran kuat. Kenapa? Karena ini yang dibor ini adalah lantai beton. Atau kadang-kadang kita harus bekerja di lepas pantai. Bukan lepas pantai sih, ya di air lah, bisa di sungai dan lain-lain kan untuk pengeboran abutmen dan lain-lain ya. Kalau di Banjar kita biasanya langsung pakai atang dalam langsung biasanya, nggak masalah itu, alatnya ringan kok. Nah ini beberapa contoh, ini yang stem auger, ini hollow stem auger. Nah, lokasi boringnya ditentukan. Nanti setelah ini kita bahas sebentar lokasi boringnya. Nah hasilnya seperti ini. Jadi kalau SPT itu ini keluarnya enaknya. Nah, SPT langsung kelihatan. Oh, 0 sampai 5 deskripsinya ini, 5 sampai 10 ini. Tidak perlu korelasi. Kita langsung tahu oh jenisnya seperti itu. Karena kita ngambil sampelnya di sini. Ini N15 sampelnya di sini. Ini N16 sampelnya di sini dan lain-lain. Itu keunggulannya NSPT dibanding sondir. Kalau sondir kita harus pakai korelasi yang kadang-kadang bisa luput. Nah, setelah itu, kalau sudah dapat data tadi, yang perlu kita lakukan adalah menggambar profil tanah. Jadi kita bisa tahu, oh airnya di sini. Kalau taruh fondasi di sini, risikonya apa, dan lain-lain. Nah, ini kedalaman bor. Ini masih pakai standar lama ya, nggak apa-apa kita lihat dulu. Kalau lebarnya 30 meter bangunannya, satu tingkat, dia sampai 3-4 meter, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lebar bangunannya 30 meter, sampai 16 tingkat, 24 meter. Dan lain-lain. Ini jarak lubang bor, kedalaman, dapatnya profil tanah. Nah ini SPT yang paling simpel. Jadi ada kepalanya ditarik dan lain-lain. Dapatnya apa? Dapatnya besar tumbukan. Nah ini yang ditumbuk ini, spoon samplernya. Ada lagi, nah ini SPT correctionnya. N60 kali sama dengan efisiensi kali konstanta borehole kali konstanta sampler kali konstanta panjang kali N per 0,6. Nanti waktu kita bicara rumus daya dukung NSPT akan saya jelaskan lebih jelas lah SPT-nya. Nah ini sondir, kalian sudah sering praktikum. Nah kalau di luar sudah ada sondir truk, jadi nggak perlu panas-panas lagi, dia langsung jalan, truknya langsung nyondir ke bawah. Ada lagi yang pakai crawler. Nah, ini kan kalau sondir kan kalian sudah hafal. Ini tipikalnya kayak gini. Nah, pertama kalau pakai UCT ya mau nggak mau, kalau cuma pakai UCT kita harus pakai korelasi. Jadi kalau hasil UCT-nya 0,225 sangat lunak, lebih 400 keras. Tapi ini cuma untuk tanah permukaan. Nah, kalau QU-nya UCT-nya 0,0 sampai 25 maka NSPT-nya adalah 0 sampai 2. Kalau lebih 400, NSPT-nya adalah lebih dari 30. Nah, ini kalau untuk dense-nya, P pasirnya 26 sampai 30, perkiraan nilai SPT-nya 0 sampai 5, 28 sampai 35, 5 sampai 10, 38 sampai 46, 30 sampai 50. Nah, yang paling penting itu ini juga sebenarnya. Jadi kalau kalian sudah kerja nanti, biasanya di perencanaan untuk fondasi desain struktur bawah itu duitnya nggak ada. Jadi kadang-kadang kita harus menggunakan data sekunder yang ada dan korelasi. Nah, tapi sebenarnya dengan penyelidikan tanah yang baik maka akan mengurangi risiko biaya perbaikan di sini. Nah ini kalau laporan penyelidikan tanah ini harus ada, pertama skupnya apa, kemudian deskripsi rencana bangunan diperuntukkan untuk apa, lokasinya di mana, geologinya bagaimana, batuan lapis tanahnya, jumlah kedalaman dan jenis bornya gimana, baru hasil penyelidikan dan rekomendasinya. Kiranya bisa peta, dana, hasil uji, dan lain-lain. Dan rekomendasi fondasi, biasanya ini penyelidikan tanah yang punya jasa sondir bisa memberikan, oh yang direkomendasikan fondasinya ini. Ini dana lubang, dibentuk profil tanah contohnya. Nah jadi digambar, oh ini dense-nya sampai sini, clay-nya sampai sini, dan lain-lain.
Oke, nah sekarang saya pindah ke sini sebentar. Jadi terkait tadi penyelidikan tanah, karena sudah ada SNI 8460 2017 persyaratan perancangan geoteknik, maka kita harus menggunakan SNI 8460 sorry ini bukan 8640 ya. 8460 2017. Nah, di 8460 2017 sudah ditentukan jumlah minimum penyelidikan tanah. Contoh, gedung tinggi 8 lantai ke atas, maka penyelidikan tanah, maksudnya satu titik ini bisa titik sondir atau SPT, satu titik setiap 300 meter persegi. Nah, gedung kurang dari 4 lantai atau pabrik di luar rumah tinggal, maka satu titik setiap 60 meter persegi. 60 meter ini kan 20 kali 30 lah. Dengan jarak, nah jaraknya 25 sampai 50 meter dan minimum satu titik per gedung. Dalam hal beberapa gedung berdekatan dijadikan satu tambah titik kalau ada keanehan atau anomali. Jalan raya gimana? Jalan raya satu titik tiap 50 sampai 200 meter. Nah, kalau khusus runway atau taxiway, maka dibatasi adalah paling enggak 100 meter. Kalau bisa lebih kecil lagi. Runway atau taxiway ini kan jalannya pesawat itu. Nah, kemudian jembatan. Kalau jembatannya bentang konvensional kurang dari 50 meter, minimal satu titik di tiap abutmen dan pilar per dua lajur lalu lintas. Kalau jembatan khusus dengan bentang lebih 50, maka ditentukan oleh ahli geoteknik. Timbunan gimana? Nah, kalau timbunan atau galian, 3-5 titik pada potongan kritis untuk menghasilkan model untuk dilakukan analisis. Potongan kritis ini waktu kalian belajar Mektan 2 kan kalian menggambar tuh yang garis keruntuhan. Nah, jadi 3-5 titik pas posisi di daerah garis keruntuhan itu. Ini nanti nanti saya masukkan, rencananya SNI 8460-nya akan saya taruh di e-learning nanti supaya kalian bisa belajar. Tapi hari ini kita bicara penyelidikan tanah dulu aja. Nah, itu pentingnya kalian belajar Mektan 1 sama Mektan 2. Dan lumayan loh duitnya sebenarnya. Jadi biasanya terus Pak, gimana kalau misalnya saya disuruh mendesain fondasi, datanya belum ada. Pertama, kalau bisa cari data sekunder yang berdekatan. Itu lumayan murah. Tapi kalau data sekunder yang berdekatan nggak ada, ya pilihannya ya nguji sendiri. Nguji sendiri kan gampang. Nyiapkan duitnya aja, lab Mektan kita ada, Tiasa Total Rekayasa ada, mau yang pemerintahan, mau yang resmi, mau yang swasta banyak. Termasuk dosen-dosen kalian sendiri ada beberapa yang punya punya CV yang bergerak di bidang penyelidikan tanah. Kayak Pak Rustam itu ada bendera sendiri, Pak Arsad ada bendera sendiri dan lain-lain. Gampang lah. Yang penting data dulu ada, bisa kalau mau murah cari yang sekunder, kalau mau yang pasti ya langsung uji situ. Kalau kayak saya cari sekunder tapi SF-nya saya gedein. Itu aja. Tetapi ya semua itu nggak ada gunanya kalau kalian belum tahu bebannya berapa. Nah, jadi bebannya dulu. Kalau sudah ada beban gampang. Yang lama itu biasanya nyari bebannya berapa di SAP. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita bicara penyelidikan tanah aja. Ya, silakan. Di Despon 1 kan kami belajar daya pondasi dangkal tuh mampu menahan kadanya beban loh Pak. Nah, mencari Q ultimate kalau di Despon 2 ini apakah sama mencari Q ultimate-nya baik general ataupun lokal sama pondasi dangkal Pak? Ya, oke baik, terima kasih. Jadi prinsipnya itu nanti pondasi itu gini, ada beban. Maka pola pikirnya adalah dari beban itu kita coba dulu dengan data tanah pondasi dangkal mampu enggak. Kalau pondasi dangkal mampu, pondasi dangkal. Pondasi dangkal tidak mampu, baru pondasi dalam. Yang dicari sama Q ultimate. Nah, tapi bukan general dan lain lagi. Jadi karena kita bicaranya tiang, kan bicara tiang. Kalau pondasi dangkal itu kan general failure, shear failure. Jadi kita sama bicara ultimate sama izin juga, tapi yang kita bicarakan nanti adalah ujung sama friksi. Makanya di sondir kalian belajarnya kan berapa konus, berapa friksi kan kalau di sondir. Konus itu untuk menghitung tahanan ujung, friksi untuk menghitung lekatan.
Yang kita cek itu bukan cuma dua, jadi kapasitas aksial sama lateral. Jadi daya dukung atau ketahanan vertikal sama horizontal. Itu yang kita cek. Tapi sama istilahnya QU sama Q-nya sama. Cuman beda di rumus kan, kalau pondasi dangkal pondasi dangkal itu kan pakai data lab, kita biasa pakai data lapangan. Tapi sebenarnya pondasi dangkal pun data pondasi dangkal bisa kita gunakan untuk menghitung yang ini, menghitung tahanan ujung. Jadi CNC tambah QNQ tambah setengah gamma BN gamma, B-nya kita pakai diameter tiang. Nah, itu bisa. Tapi friksinya kan enggak. Ya. Oke, pertanyaan bagus. Jadi Q-nya tetap kita cari, rumusnya berbeda. Tapi kalau di pondasi dalam, kita bicaranya aksial lateral atau vertikal horizontal. Kenapa? Karena kalau kalian bicara beton, itu di situ ada rasio kelangsingan. Kalau kalian bicara balok ya. Kan D per L per D kalau nggak salah, seingat saya L per D-nya balok beton itu tidak boleh lebih dari 10. Kalau lebih dari 10, misalnya kalian bikin balok tingginya 1 meter, panjang 12. L per D-nya kan 0,8. Itu balok itu akan melengkung. Nah, sama di tiang. Tiang ini kalau L per D-nya terlalu kecil, tiangnya kurus, melengkung dia. Jadi secara vertikal dia kuat, tapi dapat gaya horizontal dia akan melengkung tiangnya. Bisa aja patah betonnya. Itu nanti bicara di situ. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas sih, Rifat? Ada yang kurang jelas kah? Jelas Pak, mungkin izin bertanya lagi. Ya, silakan. Kami kan nggak praktikum triaksial, jadi anak betahun kepian triaksial tuh output yang didapat itu apa, sama pengujiannya itu untuk mencari apa dan bagaimana Pak? Oke, baik. Jadi ini sayangnya ya, sebenarnya kita triaksial itu sudah lama punya, ada 2015 kalau nggak salah kita sudah punya triaksial itu, dan triaksial kita itu alatnya bagus. Permasalahannya adalah di Indonesia, sepengetahuan kami di Indonesia yang punya alat sama persis kayak punya kita itu cuman Udayana. Itu produksi Amerika. Jadi berapa kali dulu waktu dulu pengadaan itu yang dilatih menggunakan itu adalah instruktur dari mahasiswa. Setelah dia lulus, mahasiswanya kerja ya hilang, nggak ada yang bisa. Nah, triaksial itu seperti namanya, triaksial itu kan tiga aksis ya, 3 sumbu. Jadi X, Y, Z. Nah, kalau UCT, kalau unconfined, itu kalian cuman bicara satu, sumbu Y. Unconfined kan di sini kan nggak itu, cuman bicara sumbu Y, unconfined. Kalau triaksial, itu kita ganti ya, jangan ganti. Unconfined itu UCT cuman bicara sumbu Z, kan ya? Kiri kanan kan nggak ditahan. Nah, kalau triaksial itu bicara sumbu Z, sumbu X, sama sumbu Y. Jadi kalau UCT kalian dapat nilai QU dari arah Z, maka triaksial kalian akan dapat gaya atau QU atau gaya P dari arah X, Y, dan Z berapa besarnya. Outputnya itu. Jadi kita tahu, gaya arah X berapa, Y berapa, Z berapa. Unconfined kita cuma bicara arah Z. Nah, triaksial itu jadi output utamanya itu gaya. Dan kelebihan triaksial adalah kita bisa memodelkan tanah yang mau kita tekan. Tanah yang mau kita tekan ini apa mau kita konsolidasikan dulu. Jadi kita mau tahu, kalau dia terkonsolidasi, dia mampu nerima beban berapa. Kalau enggak, kalau dia kering, nerima beban berapa. Nah, itu bisa di situ. Jadi kalian bayangkan aja, unconfined kan kalian sudah kan. Unconfined kan kita tekan terus sampai dapat QU 3 kali di mana dia retak. Triaksial sama, kita tekan terus sampai dia retak, tapi tekanannya dari 3 sumbu, X, Y, Z. Nah, bedanya di situ. Jadi lebih lengkap. Kalau unconfined itu cuma di permukaan tanah yang nggak ada arah X, arah Y. Tapi kalau triaksial itu bisa misalnya 10 meter di bawah tanah. Kita bisa modelkan itu. Nah, itu di situ. Jadi lebih lengkap ininya, parameter X, Y, Z-nya lebih lengkap, dan kondisi tanahnya bisa kita modif. Cuman lama. Kalau mau dikonsolidasikan itu triaksialnya harus jalan 5 hari 5 malam. Kalau praktikum sendiri, saya dulu waktu saya instruktur lab mektan di UB itu, saya megang alat triaksial itu 1 sampel itu setengah jam.
Itu yang paling simpel udah. Jadi kalau 3 sampel sekitar sejam setengah lah ininya. Harapan saya sih kalian paling nggak tahu lah nanti alatnya triaksial itu gimana. Jadi kalau kalian ruangan Pamarkawi tahu kan ya? Di lab Mektan kan? Tahu Pak. Nah, triaksial itu pas sebelah pintunya Pamarkawi itu, yang ruang asisten itu dalam situ. Minimal pernah lihat lah alatnya kalau nggak bisa. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang jelas untuk ininya? Silakan untuk triaksial. Bagus sih belajar triaksial. Banyak TA triaksial banyak. Tapi selama ini karena kita nggak bisa pakai, terakhir bimbingan Parustam itu TA triaksial akhirnya ikutnya di Poltek, di Poliban. Poliban bisa pakai alatnya padahal jauh lebih canggih punya kita. Tapi saking canggihnya ya kita nggak bisa pakai. Ada lagi? Silakan. Kalian kalau bisa pakai triaksial itu sudah luar biasa sudah ini. Lumayan duitnya. Sekarang pasarannya satu sampel triaksial itu sekitar 1,5 sampai 2,5 juta kayaknya. Bandingkan sama sondir. Sondir setitik sekarang 900 sampai 1,5. Capeknya jauh lebih capek sondir. Silakan, ada lagi? Biasanya sih kalau nggak salah di Mektan 2 itu kayak saya nyuruh belajar sendiri sih triaksialnya ya. Memang pengennya sih praktikum, nantilah dicoba. Nah. Ada yang mau tanyakan lagi? Sepertinya cukup jelas Pak. Oke, baik. Bagus juga kalau kalian jalan-jalan ke Mektan sama Ilmi kan enak kan, bilang aja Kak Ilmi mau lihat alat reaksi. Ya, lihat aja nggak apa-apa. Punya kita tuh termasuk yang canggih kok. Jadi seingat saya yang punya tuh Unlam sama Udayana. Tapi ya itu saking canggihnya, saya sendiri pernah nyoba pakai, bingung saya. Jauh dengan yang saya pegang waktu di UB dulu, jauh sekali. Nantilah siapa yang nanti gilirannya jadi asisten praktikum di lab Mektan kan, yang gantikan Ilmi nanti bisa sambil belajar. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oh ya, absen di portal jangan lupa ya. Oke, saya stop share dulu. Stop record dulu sebentar.